Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده ما بعد. كيف حالكم شباب؟ طيبون؟ نعم يا شباب، نواصل ما قد شرحنا في الأسبوع الماضي، يعني في الحديث التاسع عشر. طيب، وقبل أن نبدأ نراجع قليلا ما قد أخذنا في الأسبوع الماضي ya شباب. Jadi kita bacakan dulu hadis dari hadis ke-19 ini. Baik, انتظر شباب. Baik, sebelum kita mulai penjelasan kita pada pagi hari ini, kita mau murojaah dulu. Bentar kita share link YouTube-nya dulu ya sobat. Baik. Kita murojaah dulu hadis yang sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman." Nah, jadi di sini beliau mengatakan pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidahu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Tajidahu tujahaka, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha, jika engkau mau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, jikalau engkau memohon pertolongan atau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya, jika mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tetapkan itu untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan hal tersebut bagimu. Rufi'atil aqlam, pena-pena pencatat takdir telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
hadisnya hadisun hasanun sahih. Ya. Yang di riwayat Tirmidzi yang lainnya juga dikatakan ihfazillaha tajiduhu amamaka. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fi syiddah. Ketahuilah atau kenalilah Allah di saat senang. Firraha di saat senang. Ya'rifuka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa siapa saja yang luput darimu, wa'lam anna man akhta'aka, yang luput darimu, ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Lam yakun liyusibaka, tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, ketahuilah sesungguhnya kesabaran atau kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini juga hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di riwayat yang lainnya. Dan para ulama mengatakan, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Baik. Kemudian kita akan menjelaskan tentang ma'ani al-hadis atau asyuru al-hadis. Man yaqra' ya syabab? Man yaqra'? Ada yang Taib, Syekh Dendi. Naam. Halo Ustaz. Tafadhal Syekh. Wa iyyak. معاني يا أستاذ. الشروح يا شيخ. الشرح نعم. المعاني قد تحدثنا هذا في الأسبوع الماضي. نعم أستاذ. الشرح في هذا الحديث في هذا الحديث الوصية العظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أرشد أستاذ. نعم صحيح. أرشد بحفظ أو أمر الله أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه وأن الله يحفظ من قام بذلك في حركاته وسكناته وفي دنياه وآخرته فيه يا شيخ. وآخرته نعم. وأن الله سبحانه أمام العبد يعلم ما هو عليه فلا يعلق العبد أموره وحاجته بغير الله. Wahajatihi, kalau jamak muannats salim itu bentuk mansubnya itu kasrah. Naam. Syukran Ustaz. Wahajatihi bighairillah bal yasta'in billah wa yatawakkal alaihi fi jami'i ahwalihi wa umurihi illa ma kana yaqdiru alaihi al-khalq. Naam. Fas'al Hasbuk ya Syekh. Ya Syekh Dendi barakallahu fik.
طالب آخر. وفيك بارك الله. نعم. Syekh Hasbi As-Siddiq, tafadhal. نعم أستاذ. بسم واصل. الله. فيسأل الله سبحانه بأن يعطف عليه بأن يعطف قلوبهم قلوبهم لينفعوه بما يقدرون عليه وأن الناس لو اجتمعوا كلهم وحاولوا بأقوالهم وأفعالهم على أن يجلبوا له نفعا أو يدفعوا عنه ضررا أو يخبروه لم يستطيعوا ضروره ولا نفعه إلا بأمر كتبه الله له أو عليه وأن الإنسان إذا أطاع الله في الرخاء فإن الله يجعل له عند شدة فرجا ومخرجا وليرضى كل عبد بما قدر الله عليه من خير وشر ومع شدائد والمحن يلتزم عبد الصبر وإن الصبر مفتاح الفرج إن مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Naam, baik. Hada asyuruh, ya, ini penjelasannya. Di hadal hadis, di dalam hadis ini, al-wasiyatu al-azimatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat wasiyah yang agung, yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu arsyada bi hifdzi awamirillah. Yang mana wasiat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah adalah sebuah petunjuk yang telah menunjukkan kepada kita. Arsyada yursidu itu ya, yang memberikan petunjuk sebab. Haitsu arsyada, yang mana hadis ini telah menunjukkan kepada kita atau memberikan petunjuk kepada kita bihifdzi awamirillah, untuk menjaga perintah-perintah Allah. Awamir di sini itu bentuk jamak dari apa? Amr. Bentuk jamak dari amr. Bisa dilihat ya. Amrun, awamirun. Perintah-perintah, jadinya artinya perintah-perintah. Ya, jadi menunjukkan kepada kita untuk menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi. Ijtinab itu menjauhkan atau menjauhi. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, telah menuntun kita untuk menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi
larangan-larangan Allah, ijtinabu nawahihi. Nawahihi itu dari kata nahiyah, nawahi. Larangan-larangannya. Nahiyah itu satu, nawahihi itu bentuk jamak. Wa anna Allah yahfazu man qama bidzalika fi harakatihi wa sakanatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, yahfazu akan menjaga, man qama, siapa saja yang melakukan hal tersebut. Zalika di sini maknanya kembali ke mana ya, sebab Allah akan menjaga siapa saja yang melaksanakan hal tersebut. Bidzalika ini, yang maksud bidzalika ini apa? Ada yang bisa jawab? Naam ya Syekh Hasbi As-Siddiq, araftal jawab. Isyarat dzalika itu maksudnya apa? Allah akan menjaga barang siapa saja yang melakukan hal tersebut. Maksudnya hal tersebut itu apa? Menjauhi larangan tadi, Ustaz. Ya, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, mumtaz ya Syekh Hasbi, barakallahu fik. Fi harakatihi wa sakanihi. Ya, Allah akan menjaga barang siapa atau siapa saja yang melakukan hal tersebut, yaitu melakukan, menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah akan menjaganya fi harakatihi, dalam aktivitasnya, wa sakanatihi, dan dalam diamnya. Jadi selama antum beraktivitas, berkegiatan, Allah jaga antum. Dan ketika antum berdiam diri, tidak melakukan aktivitas dan lain sebagainya, Allah juga akan menjaga antum selama antum menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan menjaga antum fid dunyahu wa akhiratihi, fid dunyahu wa akhiratihi, di dunia dan di akhirat. Dunia itu ya sebab dunia itu kalau bertemu dengan huruf jar, bacanya bukan fi dunyahi, tetap dia bacanya fi dunyahu. Ya, fi dunyahu, maka wa akhiratihi ini adalah ataf, mengikuti harokat sebelumnya. Dunia ini aslinya harokatnya adalah kasroh, tapi kasrohnya muqaddar, tidak terlihat karena dia isim mangkus. Wa fi dunyahu wa akhiratihi, bukan wa akhiratahu. Bisa difahami ya? Ya, Allah akan menjaganya di dunia dan di akhiratnya. Wa annallaha subhanahu wa ta'ala amamal abdi ya'lamu ma huwa alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan hambanya mengetahui segala sesuatu tentang hambanya tersebut. Fala ya'liku al-abdu umurahu wa hajatihi bi ghairillah. Fala ya'likul abdu, ya'liku 'allaqa ya'liku atau 'allaqa yu'alliku. Itu artinya menggantungkan ya sebab. Baik. Aliqa, 'allaqa yu'alliku itu menggantungkan. Baik. Atau 'aliqa ya'liku, di sini 'aliqa ya'liku itu artinya apa? Menggantungkan atau bergantung pada. Maka seorang hamba itu tidak boleh menggantungkan. Nah, seperti itu. Ya. Seorang hamba tidak boleh menggantungkan. Aliqa ya'laku ini artinya menggantungkan ya sebab. Menggantungkan atau bergantung pada. Tidak boleh bagi seorang hamba bergantung atau menggantungkan urusannya, umur. Tadi kita sudah bahas tentang umur. Bisa umur, bisa awamirillah. Baik. Di sini seorang hamba itu tidak boleh menggantungkan segala urusannya dan hajatnya, permohonannya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hajah ya sebab di sini ada hajah. Hajah itu ini adalah apa? Hajah di sini apa? Hajah di sini adalah bentuknya jamak muannas salim. Jamak, jam'u al-muannas as-salim. Jamak muannas salim ini
alamatu jarrihi wa nasbihi al-kasratu. Nah, jamak muannas salim itu ciri-cirinya adalah ada tanda-tanda alif dan ta di sini. Ada tanda-tanda alif dan ta di situ. Nah, jadi setiap jamak muannas salim, tanda-tanda i'rabnya atau tanda-tanda harokatnya, kalau dia harokatnya kasrah atau fathah atau mansub, maka harokatnya adalah kasrah. Kalau alamatul i'rabnya adalah jar atau nasab, harokatnya kasrah. Contohnya, marartu bil muslimati. Ya, kalau majrur dia ti. Karena ketemu harful majrur huruf jar. Marartu bil muslimati. Nah, ini tanda-tandanya jamak muannas salim itu ada alif sama ta-nya ini sebab. Muslimati hasroh, kasroh karena ada huruf jar sebelumnya yaitu ba. Begitu pula dengan mansub, dia juga harokatnya kasroh seperti al-muslimati contohnya. Ra'aitu al-muslimati. Nah, ini kalau mansub, kedudukannya sebagai mansub atau maf'ul, harokatnya juga kasroh. Nah, kalau dia marfu' baru dhammah. Contohnya, al-muslimatu, al-muslimah, harokatnya baru dhammah. Kalau dia marfu' kedudukannya. Kalau dia kedudukannya marfu', maka dia dhammah. Al-muslimatu fil masjid misalkan. Kalau dia kedudukannya sebagai marfu' atau mubtada, maka harokatnya dhammah. Bisa dipahami sampai sini ya sebab? Baik. Tadi ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Baik. Ada pertanyaan? Dunyahu itu bukan isim ghair munsharif. Dia masuknya ke isim mangkus. Contoh seperti mustashfa. Pokoknya yang isim akhirnya ada alif mamdudah, dunia. Nah, seperti ini ada alifnya di belakang. Maka di situ adalah marfu'un. Mustashfa, misalkan al-mustashfa fi Jakarta. Al-mustashfa i'rabnya adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha litta'adzuri. Jadi alamatul i'rabnya adalah dhammatun muqaddarah. Dhammahnya tersembunyi di atas alif sini. Sebenarnya di sini ada dhammah, tapi dhammahnya nggak disebutkan, tersembunyi jadinya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha litta'adzuri. Baik. Sampai mana tadi? Nah, di sini tidak boleh seorang hamba itu menggantungkan urusannya dan hajat-hajatnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Yang benar adalah bal yasta'inu. Bal itu artinya tetapi hendaknya dia yasta'inu billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatawakkal alaihi, dan bertawakal kepadanya. Hak domir di sini kembali kepada Allah. Fi jami, ya hendaknya dia memohon pertolongan hanya kepada Allah dan bertakwakal juga hanya kepada Allah. Fi jami'i ahwalihi, pada seluruh keadaan, di seluruh keadaan, wa umurihi, dan seluruh urusannya, dalam seluruh keadaan dan seluruh urusan, hendaknya seorang hamba itu hanya memohon pertolongan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Illa man kana yaqdiru alaihi al-khalq, kecuali apa yang ditakdirkan atasnya bagi
ciptaannya. Fayas'alullaha subhanahu bi an ya'tifa alaihi qulubahum. Dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya'tifa alaihi qulubahum. Atafa ya'tifu itu artinya bisa meluluhkan ya sebab. Ya'tifa qulubahum, meluluhkan, melenturkan, melembutkan. Baik. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluluhkan hati mereka, melunakkan hati mereka. Atau fayatifu itu artinya meluluhkan, ya, meluluhkan, supaya Allah meluluhkan qulubahum, hati mereka. Qulubun itu bentuk jamak dari qalbun. Bentuk jamak dari qalbun. Ya. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati mereka, liyanfa'uhu, agar mereka bisa memberikan manfaat kepadamu atas apa yang telah mereka lakukan terhadapmu tersebut, atau atas apa yang telah ditetapkan perbuatan mereka itu atasmu. Wa anan nasa, dan sesungguhnya manusia, lawistama'u kullahum, seandainya seluruh manusia itu berkumpul, wahawalu biaqwalihim wa af'alihim, dan mencoba dari perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya, ala an yajlibu lahu naf'an aw yadfa'u anhu dararan aw yukhbiruhu, ya. Seandainya seluruh manusia itu berkumpul mencoba, hawala yuhawilu, ini artinya jaraba yujaribu, mencoba ya sebab. Jikalau seluruh manusia itu semuanya berkumpul dan mencoba dengan perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya untuk memberikan manfaat. Jallaba yajlibu itu memberikan manfaat, atau memberikan keburukan atau mara bahaya, dharar itu mara bahaya. Au an yakhbiruhu, atau untuk mengabarimu suatu perkara, mereka tidak akan mampu membahayakanmu dan tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu, ya. Bisa difahami ya, jikalau mereka semua itu berkumpul menjadi satu, mencoba untuk memberikan manfaat kepadamu atau memberikan mara bahaya kepadamu lewat perkataan atau perbuatannya, ya, mereka tidak akan pernah bisa memberikan bahaya atau memberikan manfaat kepadamu kecuali bi amrin katabahullahu lahu au alaihi, kecuali sebuah perkara tersebut telah Allah takdirkan kepadamu, ya, Allah takdirkan kepada kalian. Wa annal insana idza ata Allah, seandainya sesungguhnya manusia itu jika taat kepada Allah, ata'a yuti'u, ini artinya taat, mentaati Allah. Sesungguhnya manusia jika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, firraha, dalam keadaan lapang, fa innallaha yaj'ala lahu 'inda syiddah, ya. Siapa saja yang taat kepada Allah dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan lapang, tidak dalam keadaan susah, maka Allah akan membuat dia, atau Allah akan berikan ia kelapangan. Yaj'ala lahu 'inda syiddah, itu maksudnya Allah akan menjadikan lahu, hak dhamir di sini kembalinya ke ar-raha. Allah akan menjadikan kelapangan atau akan memberikan kelapangan baginya dalam keadaan susah. Farjan wa makhrajan. Ya, Allah akan berikan kelapangan bagi dia, kemudahan bagi dia, jalan keluar bagi dia dalam keadaan susah jikalau dia taat kepada Allah. Taat itu apa? Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya dalam keadaan ia lapang. Allah akan berikan dia kemudahan dan jalan keluar, farjan wa makhrajan, kemudahan dan jalan keluar ketika ia dalam keadaan syiddah, kesulitan. Wal yarda kullu 'abdin bima qaddarahullahu alaihi min khairin wa syarrin. Hendaknya setiap hamba itu ridha, radiya yarda, ya.
Radhiya yarda, itu ridha. Hendaknya setiap hamba itu, setiap abad itu ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala atasnya, baik takdir yang baik atau yang buruk bagi dia. Wa ma'asyadaidi wal mihan. Asyadaid ini bentuk jamak dari syiddah, artinya kesulitan. Sebab kemudian al-mihan. Al-mihan ini bentuk jamak dari mihnah. Mihnah artinya bencana atau musibah. Dan bersama dengan kesulitan dan musibah atau bencana, yaltazimu al-abadu bisabar, hendaknya dia tetap bersabar ya. Ketika ada kesusahan dan musibah yang menimpanya, hendaknya seorang hamba itu bersabar. Yaltazimu sabar, hendaknya dia tetap bersabar. Fa inna sabra miftahul fajr. Sesungguhnya kesabaran itu adalah kunci kemudahan. Miftah itu adalah kunci kemudahan atau kunci kemenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi di ayat ini kita bisa mengambil kesimpulannya, sebab Allah sudah menurunkan kesusahan itu sepaket dengan kemudahannya. Karena ma'a di sini artinya adalah, kata ulama, ma'a itu adalah yang bersamaan. Yang bersamaan. Jadi Allah itu sudah turunkan kesulitan sepaket dengan kemudahannya. Jadi kalau Allah sudah berjanji kepada itu, sudah berjanji terkait hal itu kepada kita, lantas apalah yang hendak kita sedihkan terkala kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji, Allah turunkan kesusahan sepaket dengan kemudahannya, sepaket dengan jalan keluarnya. Sikap kita apa yang dianjurkan ketika itu, ketika mendapat kesulitan dan ujian? Sikap apa yang dianjurkan? As-sabr. Karena ya, sabar ini, kesabaran ini adalah kunci untuk membuka kemudahan itu. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan atau Allah akan berikan baginya jalan keluar dan kemudahan. Jadi ini adalah hadis, makna syarahnya secara harfiah. Ana akan jelaskan lagi maknanya secara global. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, sobat? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik. Sebelum mulai ada yang ditanyakan? Naam, Syekh Hasbi As-Siddiq, tafadhol. Indahkah soal ya, Syekh? Naam, sedang indahkah soal? Indahkah soal ya, Syekh? Naam, indahkah soal? نعم أستاذ عندي سؤال أستاذ. ماذا؟ ما الفرق بين الأوامر وأمور أستاذ؟ في أمور وأوامر. Iya. Al-umur itu adalah urusan-urusan. Kalau awamir itu adalah perintah-perintah. Oh, no, kalau amrun jamaknya umur artinya adalah urusan. Kalau amrun jamaknya awamir itu adalah perintah. Lakin mufraduhu sawa Ustaz? Naam, isti'maluhu au istikhdamu mufradihi hasbas siyaq. Tergantung konteksnya, penggunaannya itu tergantung konteksnya. Kita bisa memahami maknanya perintah atau urusan itu dari konteks kalimatnya, berbicara tentang apa. Baik. Ainam, Ustaz. Baik, fahimtu Ustaz. Syukran jazakallah khair. Wa iyyak. Kemudian ada yang menanyakan, Hadian Syekh, tafadhol. Indahkah soal ya, Syekh? Fahimta wala la? Makna itu Ustaz, jalaba yujlibu azimu Ustaz. Nah, kaifa ya, Syekh? Nah, ini asad mutaqatti. Jalaba yujlibu Ustaz. Jalaba yajlibu. Jalbul manfa'ah wa daf'ul madar. Jalaba yajlibu itu secara harfiah bisa diartikan dengan mendapatkan.
Yajlibu lahu naf'an maksudnya adalah memberikan dia manfaat atau memberikan kalian manfaat. Kalau secara harfiah, jalaba yajlibu itu artinya bisa mendapatkan atau mengambil. Nah, Ustaz. Itu Kalau secara yang harfiah. Tapi kalau yal diartikan as-saut ya Syekh mutaqatti. Barakallahu fik. La nasma as-saut. Mutaqatti. Sautuka mutaqatti. Nah, Ustaz. Sinyalnya Ustaz. Yang Nah. ini makna yaltazimu Ustaz. Iltazama yaltazimu itu Nah. memperhatikan secara harfiah. Iltazama yaltazimu itu secara harfiah artinya mentaati atau memperhatikan. Iltazim ya Muhammad. Taati ya wahai Muhammad atau perhatikan ya Muhammad. Ya, bisa difahami. Tapi maksudnya bahasa Arab kalau kita artikan secara harfiah, huruf per huruf, maka kita tidak akan pernah memahami konteks tersebut. Kalau kita mengartikan bahasa Arab itu sesuai apa? Harfiahnya, kata per katanya, atau letterleknya. Kalau kita artikan bahasa Arab letterlek, sesuai kata per kata, kita tidak akan menemukan maknanya. Tapi hendaknya kita mengartikan bahasa Arab itu satu jumlah. Langsung kita artikan maksudnya itu seperti ini. Adapun wa ma'asyadaidi wal mihan bersamaan dengan kesulitan dan musibah tersebut, hendaknya seorang hamba itu melakukan atau meningkatkan diri dengan bersabar. Atau mematuhi sebuah kesabaran. Jadi kan tidak nemu artinya. Jadinya maksud maknanya adalah hendaknya dia meningkatkan diri dengan bersabar atau melakukan atau berbuat sabar. Karena sesungguhnya kesabaran itu adalah kunci kemudahan. Paham ya Syekh? Fahim. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Naam, Syekh Putra. Afwan Ustaz, ana indi soal. Naam, tafadhal. Anifan ma makna haitsu arsyada. Haitsu arsyada itu maknanya jadi satu ya, Syekh. Haitsu arsyada itu maknanya menjadi satu. Haitsu itu tidak bisa kita artikan letterlek. Karena haitsu itu maknanya fleksibel, maknanya bisa apa saja, maknanya juga bisa arah, maknanya bisa dari mana, bisa di mana. Misalkan, ittaqullah ya ibadallah, bertakwalah kepada Allah wahai ibadallah. Karena ketawaan itu lianna taqwallah min asbabil faraj. Salah satu sebab kemudahan. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Seperti, nah di situ artinya haitsu jadinya maknanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu maknanya. Kemudian mana di sini haitsu? Yang mana di sini haitsu apa tadi? Haitsu arsyada. Haitsu arsyada ya. Fi hadzal hadis wasiyal azimah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini terdapat wasiah yang agung, wasiah yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu arsyada bihafdzillah. Ya. Berkaitan tentang petunjuk untuk menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkaitan tentang petunjuk untuk menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi haitsu itu maknanya fleksibel, tergantung konteksnya. Antum tidak bisa mengartikan haitsu itu secara letterlek. Dan haitsu itu tidak bisa kita artikan sendirian karena haitsu ini maknanya bisa difahami kalau dia bergabung menjadi satu dengan kalimat yang lainnya. Kalau antum hanya berbicara haitsu itu orang nggak ada paham. Tapi kalau antum gabungkan haitsu itu dengan jumlah atau kalimat yang lain maka bisa difahami dan maknanya fleksibel tergantung konteks kalimatnya. Bisa difahami, Syekh? Bisa dipahami. Naam. Suma wasakanatuhu makna
Mada Ustaz? Sakanatuhu itu sakinatun, itu berdiam diri. Sakanat itu lawan kata dari beraktivitas. Maksudnya diam. Allah akan jaga antum dalam aktivitas antum, dalam pergerakan antum, dan dalam diamnya antum. Maksudnya diam di situ enggak dalam keadaan antum tidak beraktivitas. Sakana yaskunu itu artinya apa? Berdiam diri atau bertempat tinggal gitu Ustaz? Naam. Adapun sakanat itu artinya berdiam diri. Diam. Paham tuh Syekh? Fahim tuh. Naam. Suma afan soal akhir yudafi'u anhu dorro. Naam. Dafa'a yudafi'u itu secara bahasa artinya mendorong. Dafa'a yudafi'u itu secara bahasa artinya mendorong atau bisa juga artinya mempertahankan. Dafa'a Muhammadun nafsahu. Maksudnya adalah Muhammad itu menjaga dirinya. Baik. Bisa juga dafa'a yudafi'u itu artinya mendorong. Misalkan contohnya dafa'a Muhammadun sadiqahu 'alal amali. Muhammad itu mendorong kawannya agar mau bekerja. Atau Muhammad mendorong temannya untuk bekerja. Maksudnya mendorong itu adalah menganjurkan temannya untuk bekerja. Baik ya Syekh? Baik Ustaz. Nah. Syukran Ustaz. Wa iyyakum ya Syekh. Ada soal akhir ya sebab. Nah, Syekh Marwan, ada soal? Ada soal ya Syekh? Nah, Ustaz. Nah, Wen. Di dalam inna ma'al usri yusra, ma'a itu bersama Ustaz ya tadi. Kalau Iya, bersama berarti di keterangannya satu paket itu berarti setiap ada kesusahan Allah sudah buatkan itu kemudahannya gitu kalau satu paket. Nah, bagaimana seandainya kan ini kuncinya kan sabar dan takwa. Kalau dia nggak sabar, apakah yang paket itu bisa tidak diberikan oleh Allah atau tidak takwa? Berarti kan satu paket. Mungkin kalau tidak sabar atau tidak takwa, ya yang ininya paket yang belakangnya ini tidak diberikan, hanya dapat susahnya aja. Atau bagaimana pemahamannya Ustaz? La, wallahu alam. Laisa hadzal murad ya Syekh. Bahkan orang yang tak bertakwa pun juga Allah berikan kemudahan. Hanya sebatas di dunia, tidak di akhirat. Baik ya Syekh. Tapi orang yang bertakwa akan Allah berikan ia kemudahan di dunia dan di akhirat. Paham tak ya Syekh? Wallahu a'lam bishawab. Syekh Marwan, paham tak? Fahim, jazakallah khair Ustaz. Wa man lam yattaqillaha, ya Allah akan beri kemudahan. Tapi mujarrad fi dunya, hanya sebatas di dunia, la fil akhirah. Baik. Amal muttaqun fayassarallahu umurahu fid dunya wal akhirah. Adapun orang lain bertakwa, Allah akan mudahkan urusan-urusannya baik di dunia dan di akhirat. Baik ya Syekh. Dan di sini hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan bersabar, kerahkan semua urusan kesabaran kita, husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi di sini kita di ayat ini memotivasi kita agar tidak suudzon terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, Syekh, akhiran Syekh Hasbi, indaka soal? Al-faraj al-khurus min al-hammi wal ghammi. Ada syarah Nabil Ams. Ya, maksudnya adalah kemudahan. Keluar dari kesedihan dan kesulitan. Maksudnya ya kemudahan. Hal sawa
birroha Ustaz, kelapangan. Roh ada maknahu kelapangan ya Syekh. Oh, Kelapangan. nah, Antum dalam keadaan tidak ada musibah, tidak ada sesuatu yang membuat antum sedih, itu namanya raha. Antum lapang. Dalam keadaan lapang. Dan dalam keadaan lapang itu ketika antum tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, antum tetap bertakwa. Dan ketika antum mendapatkan musibah atau ujian, maka Allah akan berikan antum jalan keluarnya. Allah akan berikan antum kemudahan-kemudahan yang tidak pernah antum sadari. Itu ya, Syekh? oh, berarti yang lebih mendekati dengan yusra yang mana Ustaz ya? Ar-raha ya. Al-faraj. 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 Al-faraj itu juga maknanya dekat dengan makna yusr. Yusrun. Al-faraj atau yusrun itu maknanya dekat. Mutaqarrib. Maknahuma mutaqarriban. Baik ya Syekh Hasbi? Nah, Ustaz, syukran Baik, jazakallah. sekarang kita akan mensyarah secara global ya sebab tadi kita bahas. Nah, jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perawi hadis dan kedudukan hadisnya. Ya enggak? Nah, kemudian ya sebab Imam Ibnu Rajab itu pernah berkata atau pernah mengomentari hadis ini dengan mengatakan hadis ini mengandung nasihat-nasihat yang sangat agung dan mengandung kaedah-kaedah umum yang bersifat menyeluruh dalam masalah-masalah terpenting dalam agama ini. Itu katanya Ibnu Rajab. Sampai-sampai salah seorang ulama yaitu Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi yang sering kita kenal dengan Ibnul Jauzi, di dalam kitab beliau Saidul Khatir itu pernah berkata, ketika aku merenungkan dan menghayati makna hadis ini, maka aku tercengang atau terpesona dan nyaris kehilangan akal. Beliau sampai mengatakan itu, ketika aku mengetahui hadis ini, nyaris aku hilang akal. Duhai alangkah ruginya seseorang yang tidak mengetahui hadis ini dan kurang memahami maknanya. Dan Al-Imam Ibnu Rajab juga ya sebab telah menyusun sebuah kitab khusus, satu kitab khusus hanya mensyarah hadis ini saja. Apa nama kitabnya? Nurul Iqtibas fi Mishkati wasiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu kitabnya sebab. Ana coba carikan sebentar kitabnya atau Ana masih simpan atau tidak. Wes. Dek, siram semuanya, Wes. Masih ada nggak ya? Baik. Nurul Iqtibas ya sebab. Tunggu sebentar. Nah, jadi ada sebuah kitab yang disusun oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali berbicara hanya tentang hadis ini saja. Coba Anda carikan sebentar. Tulisannya adalah Nurul Iqtibas. Nanti antum bisa sebab Nurul Al-Iqtibas fi Mishkati wasiyatin Nabi. Fi Mishkati wasiyatin Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hanya meninggalkan dua warisan ya sebab Al-Quran dan As-Sunnah, dan barang siapa yang berpegang teguh atasnya dia akan selamat. Dan di antara wasiat di dalam hadisnya itu adalah di dalamnya adalah tentang hadis yang agung ini. Kalau orang nggak tahu hadis ini sebab dia nggak tahu bagaimana cara dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala atau cara mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia belum pernah tahu tentang hadis ini. Itulah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamu. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu. Ya, coba kita gini kan sebentar sob. Kitabnya sebentar. Nah. Sebentar kita coba.
Kelihatan ya sebab? Kelihatan nggak? Baik. Ini Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasin Nabi li Ibni Abbas. Nah, hanya hadisnya Ibnu Abbas. Hadis yang tadi yang kita kita syarah tentang hadisnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi di sini Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasin Nabi li Ibni Abbas. Coba kita lihat daftar isinya sebab. Satu kitab ini Ibnu Rajab hanya menulis di satu kitab ini yang halamannya sampai 160 halaman ini, beliau hanya membahas apa? Satu hadis saja, yaitu hadisnya Ibnu Abbas yang kita pelajari saat ini. Masya Allah, itulah bedanya ulama dengan kita ya sebab. Mungkin kalau kita membahas satu hadis ini mungkin cuma mendapat beberapa faedah, tapi ulama bisa menjadikan pembahasan satu hadis itu menjadi satu kitab ya sebab. Nah di sini fihrisul kitab. Tunggu sebentar. Di sini fihris yang apa namanya? Oh ya sebab nih, antum bisa lihat ya sebab. Maudhu'. Nah ini salah satu kaedah sebab ini anak kasih tahu caranya antum kalau mau baca kitab Arab. Kalau antum membaca kitab atau buku, antum jangan langsung mulai dari muqaddimahnya. Ya, antum lihat dulu fihrisnya. Fihris itu artinya apa? Fihris itu artinya apa? Daftar isi. Antum tulis ya sebab. Fihris. Ini artinya daftar isi. Ya, al-maudhu' ini judulnya. As-safhah ini halaman. Nah, kalau antum ingin membaca kitab, antum jangan langsung baca muqaddimah, langsung baca masuk nyemplung baca kitab gitu. Antum lihat daftar isinya dulu. Biar antum tahu kitab ini bahas tentang apa sih. Kalau antum sudah tahu kitab ini bahas tentang apa, baru antum mulai baca. Ya setidaknya antum sudah menguasai setidaknya 30% dari kitab tersebut. Antum sudah tahu kitab itu berbicara tentang apa. Kalau antum baca fihrisnya. Ya. Di sini apa? Hadis ini berbicara tentang Bidayatun Nasil Kitab. Nah, dari halaman 33 ini Bidayatun Nasil Kitab. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda ihfadillah. Dan di sini ya Imam Ibnu Rajab ini mensyarah makna hifadillah itu apa? Ada berapa halaman itu? 41 sampai 49. Ada sekitar 7 halaman. Beliau hanya membahas makna ihfadillah itu apa? Coba kita lihat 41. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda ihfadillahi yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yakni ihfadhi hududallah wa huquqahu wa awamirahu wa nawahihi wa hifdzu dzalika huwa al-wuquf inda awamirihi bil imtithal. Ya syabab. Ya syabab. Kitab yang antum pegang sekarang yang jadi pegangan di situ, yang antum jadi pegangan di situ, itu hadisnya tentang apa? Coba antum baca judul kitab hadisnya sebab. Ya sebab. Ada yang mau jawab nggak? Judul kitab yang antum pegang yang jadi muqarrar kita ini, apa judul kitab kita ini yang jadi apa namanya? Jadi pelajaran materi kita ini? Ada bisa jawab nggak? Nah, ya Syekh Hasbi. Apa nama judul kitabnya? Al-Muntaqo, Ustaz. Nah, terus sebutkan sampai habis. Antum baca judul kitab sampai habis nggak? Yang dari Madinah Salam. Coba Al-Muntaqo apa? Al-Muntaqo minasyurufi al-arba'in nawawiyah. Dan ada tambahan dari perkataannya Ibnu Rajab. Dan ini kitabnya Ibnu Rajab ya, yang ada di depan antum ini. Dan tambahan dari Ibnu Rajab. Ini kitab Ibnu Rajab. Dan salah satu hadisnya, ya salah satu kitabnya Ibnu Rajab, yaitu berbicara tentang wasiah yang mulia ini. Yaitu hadis yang ke-18 ini. Di sini apa dikatakan? Hududallah wa hifdzu dzalika fil wuquf inda awamirihi bil imtithal wa inda nawawihi bil ijtinab wa inda hududna. Di sini beliau mengatakan demikian ya sebab. Wa fussira al-hafidh hahuna bil hafidh li awamirillah wa fussira bil hafidh lidzunubi hatta yarja'an. Kalau kita bahas kitab ini,
akan sangat banyak. Wa min a'dzami ma yajibu hifdhahu minal ma'murat. Dan yang paling agung atau yang paling mulia wasiat yang hendak dijaga oleh seorang hamba itu dari hal perintahnya adalah salat 5 waktu. Dan itu adalah perintah yang paling agung dan paling mulia yang hendaknya dijaga. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salatmu dan salat pertengahan. Ya sebab, antum tahu nggak? Ayat di surah Al-Baqarah ini berada di antara ayat-ayat apa? Sebab, ada yang tahu nggak? Antum tahu nggak? Di ayat ini, Hafidhu 'alas salawatil wusta, ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Coba ketik. Ayat wasiat, pedang kalau nggak salah. Jadi ayat ini terletak di antara ayat-ayat talaknya sebab. Jadi sebelum Hafidhu 'alas salawat ini, ayatnya berbicara tentang hukum-hukum mentalak istri. Berbicara tentang iddah istri. Kemudian baru berbicara tentang Allah berbicara tentang ayat menjaga salat. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang menjaga salat, Allah lanjutkan lagi beberapa ayat berbicara tentang talak. Dan katanya para ulama dalam ilmu tafsir, dan di ilmu tafsir itu ada yang namanya ilmu al-munasabat, ilmu korelasi, hubungan, keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, dan sifatnya adalah ijtihad, istinbat dari para ulama. Nah, jadi ilmu munasabat, ilmu korelasi hubungan ayat itu sifatnya adalah apa? Ijtihad para ulama. Dari dalamnya ulama meneliti firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, di sini para ulama mengatakan, apa sih hikmahnya? Allah berfirman menjaga sholat di sini, sedangkan ayat sebelumnya berbicara tentang talak. Kemudian setelah ayat menjaga sholat ini, Allah berbicara lagi beberapa hukum tentang talak. Apa sih hubungannya kok ayat sholat diletakkan di antara ayat-ayat itu? Dari sini para ulama mengatakan, wa min aksar au aghlab asbabit talaq baina zauj wa zaujah, sebagian besar perkara cerai itu yang terjadi antara suami istri, di antara sebabnya yang paling besar apa? Banyaknya atau kedua pasangan suami istri itu nggak pernah menjaga sholatnya. Dan itu adalah sebab banyaknya perceraian itu terjadi ya, sebab suami istri nggak pernah sholat, di rumah kerjaannya cekcok. Kalau sudah cekcok, KDRT, nanti minta cerai. Dan itu adalah sebab, di antara sebabnya, ya, sebagian besar sebabnya, putusnya atau hancurnya rumah tangga itu karena keduanya. Suami istri itu tidak menjaga sholatnya. Atau hanya satu saja yang sholat, satunya enggak. Itu juga masih ada keributan ya sebab. Apalagi keduanya enggak sholat. Bagaimana itu yang dikatakan para ulama, bisa difahami? Dan di antara wasiat yang paling agung, yang hendaknya perintah yang paling agung, yang hendaknya umat manusia ini atau hamba Allah Subhanahu wa taala ini lakukan adalah menjaga sholat 5 waktu. Wassalatil wusta, dan sholat pertengahan yaitu sholat asar. Kenapa disebutkan sholat asar di sini? Walaupun nanti ada khilaf di kalangan para ulama tafsir makna dari sholatul wusta. Ada yang mengatakan sholatul wusta di sini adalah sholat asar, ada juga yang mengatakan maknanya adalah sholat subuh. Tapi pendapat yang kuat maknanya adalah sholat asar. Kenapa sholat asar? Karena di waktu-waktu itu adalah waktu orang-orang sangat sibuk melakukan aktivitas. Dan banyak orang-orang itu terluput dari melaksanakan sholat itu secara berjamaah di masjid. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ini juga termasuk perkara wajib yang hendaknya umat manusia itu jaga. Dan di sini Imam Ibnu Rajab menjelaskan banyak sekali ya sebab. Menjelaskan makna ihfadillah. Itu berapa halaman? Sekitar 7 halaman. Panjang sekali ya sebab. Baru kemudian beliau memulai pembahasan bab baru. Kemudian makna yahfazka. Itu apa sih yahfazka? Banyak sekali dijelaskan makna yahfazka. Masya Allah, kalau mungkin ana yang menjelaskan makna yahfazka itu ya simple. Tapi kalau ulama yang menjelaskan itu bisa panjang lebar ya sobat. Bahkan bisa menjadi satu kitab dari satu hadis itu. Luar biasa. Juhdunnya, kesungguhan para ulama dalam
dalam membaca, mentadaburi firman dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebab. Nah, sebab nanti insya Allah kita share kitabnya. Baik, sebab. Nuafil, mana yang bisa antum ambil faedahnya dari hadis ini, sebab? Nah, sebab al-iqti laisa bil kaf ya Syekh. Al-iqtibas ada bil qaf ya Syekh. Al-iqtibas ada bil qaf. Al-iqtibas itu artinya menyalin ya Syekh. Salinan. Cahaya salinan dari lembaran wasiat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari lentera apa? Cahaya salinan, maksudnya cahaya perkataan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam lentera wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayatnya Ibnu Abbas, dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab itu namanya adalah Abdurrahman ya sebab. Cuma yang lebih tenar namanya adalah Ibnu Rajab, tapi namanya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hanbali. Al-iqtibas itu adalah artinya mengutip atau kutipan, cahaya kutipan dari lenteranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya Ibnu Abbas, maksudnya seperti itu. Baik, faham tak ya Syekh? Baik. Ada yang mau mencoba nggak? Ada yang mau mengeluarkan faedah hadis ini nggak? Ada yang bisa memberikan kita faedah? Nah, tafadhal ya Syekh Hasbi. Nah, Ustaz. Al-faedah, mal faedah ya Syekh? Faedah dari hadis ini yang bisa anak tangkap Ustaz, apabila ingin memberikan wasiat kepada anak-anak atau orang lain itu dengan cara bersafar Ustaz. Nah, sahih. Nah, ini juga sebab ada ilmu parenting, mendidik anak, atau bagaimana kita cara menasehati anak-anak kita atau anak kecil ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Dalam keadaan bersafar. Dalam keadaan bersafar itu masya Allah, itu adalah keadaan kita mudah menasehati anak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati Ibnu Abbas dalam safarnya. Kemudian selain safar apa? Kapan waktu yang tepat untuk menasihati anak? Sebab ada yang mau coba nggak? Ya Syekh Hasbi. Lam tunhi minal ijabah ya Syekh Hasbi. Kapan selain safar apalagi? Makan Ustaz. Nah, makan. Apa katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, ucapkanlah atau sebutlah nama Allah ketika makan. Wakul biyamini. Kita adalah nasihat. Dan nasihat itu apa? Beliau sampaikan salah satunya ketika makan. Nah, makanya antum kalau sama keluarga, ya mungkin buatlah satu waktu makan bersama keluarga. Nah, dari sana antum berbicara, ya sambil makan tuh sunnah juga berbicara. Nah, di situ antum nasihati anak atau istri antum. Itu biasanya adalah waktu yang tepat untuk menasehatinya. Baik. Dan apa katanya yang meriwayatkan hadis itu? Dan bahkan aku sampai besar pun aku mengingat nasihat Rasulullah SAW itu. Masya Allah. Nasihat itu disampaikan ketika beliau kecil dan diingat sampai sahabat ini besar. Teringat sampai ia besar. Nah, sahih. Sahih barakallahu ya Syekh Hasbi. Kemudian ada Syekh Dendi. Nam. Mada indaka ya Syekh? Ay faedah. Faedah Ustaz, ana coba Ustaz ya. Ibnu Rajab ya sebab menyimpulkan hadis ini menjadi satu kitab. Nah, antum nggak sampai satu kitab, antum harusnya bisa dong. Cuma satu aja insya Allah bisa. Baik. Ya Ustaz, faedah hadis ini memerintahkan kita atau untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Naam, sahih. Ya. Bertakwa kepada Allah dimanapun
kita beradab. Mumtaz, barakallah ya Syekh Dendi. Kemudian yang lainnya, jawabannya nggak boleh sama yang disebutkan Syekh Hasbi sama Syekh Dendi. Nah, Syekh Marwan, tafadhol ya Syekh. Nah, Ustaz, salah satu faedah yang kami dapat dan juga dari Ustaz juga itu kunci kebahagiaan Ustaz untuk menghadapi setiap masalah, terutama masalah yang parah itu dengan sabar dan tawakal. Dengan sabar dan bertawakal salah satu kunci kemudahan. Begitu, Pak? Nah, Ustaz. Nah, mungkin Syekh Marwan Mumtaz. Barakallahu fik. Nah, kemudian Syekh Ferhat, barakallahu fik, tafadhal. Syukran Ustaz. Yang Ana pahami seorang pemimpin itu jangan malu untuk membonceng anak-anak buahnya, Ustaz. Nah, mungkin barakallahu. Iya, karena saat ini Ustaz, kalau misalnya di kantor atau apa gitu kan, kalau bos itu sangat jarang mau jadi supir kan, Ustaz. Nah. Nah, mungkin ya Syekh Ferhat, ini kan barakallahu fik. dari perkataan kan kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Naam, sahih. Barakallahu fik ya Syekh Ferhat. Naam. Barakallah Syekh Ferhat. Maqalahu sahih. Naam. Barakallah ya Syekh Ferhat. Insyaallah. Barakallahu fik, Ustaz. Wa iyyak. Kemudian yang lainnya sebab apa? Sini ada siapa nih? Naam, tafadhol ya Syekh. Naam Ustaz. Naam, Syekh Hengki, barakallahu fik. Ana dari ayat Ustaz, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu sudah pasti ada kemudahannya begitu. Ada ini sama seperti yang disebutkan Syekh Dendi. Oh, astagfirullah. Enggak gimana Ustaz? Ada lagi enggak? Ayo antum keluarkan lagi, banyak itu faedahnya selain itu. Ayo Syekh. Mendapatkan wasiat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah. Bisa. Faedahnya adalah mendapatkan wasiat yang mulia. Hendaknya seseorang itu ya sebelum ia wafat hendaknya punya wasiat yang mulia kepada orang terdekatnya lah minimal. Dan tidak hanya berwasiat tapi juga melakukan apa yang ia wasiatkan tersebut seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Baik. Barakallahu fik ya Syekh Hengki. Waalaikumsalam. Naam Syekh Ahmad. Nah Ustaz, bismillah. Ismuka Ahmad wal imamu Ahmad innama kataba hadithan istakhraja minhu fawaid katsirah. Nah, ya Ahmad. Ya al-imam Ahmad, tafadhal. Insyaallah. Bismillah Ustaz. Mungkin dari Ana mungkin ini Ustaz, untuk bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita, bahwasanya kita beriman dengan takdir dari Allah, bahwa sesuatu yang menimpa kita itu tidak akan luput dari kita, dan sesuatu yang luput dari kita itu tidak akan dapat menimpa kita sendiri. Naam, sahih. Al-iman bi qadarillah. Baik, mumtaz ya Syekh Ahmad, barakallahu fik ya Syekh Ahmad. Barakallahu fik. Sahih maqala Syekh Ahmad, barakallahu fik ya Syekh Ahmad. Mumtaz. Oh, baik. Naam, Syekh Muhammad. Fadhal ya Syekh Muhammad. Nah, Ustaz. Bismillah. Nah. Faedahnya satu, agar kita tidak bersender dengan diri sendiri dan agar kita tidak selalu mengeluh terhadap masa lalu. Nah, caranya gimana? Ya, karena di dalam hadis dikatakan untuk kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Nah, sehingga sahih. Adapun dengan masa lalu, tidak mengeluh masa lalu karena masa lalu semuanya udah ditakdirkan oleh Allah. Jadi sahih. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Maka lahu Syekh Muhammad, barakallahu fik ya Syekh Muhammad, barakallahu fik. Wa barakallahu fik. Sahih. Naam, Syekh Dimas, Syekh Ihsan, tafadhal. Ma indaka ya Syekh Ihsan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustaz, dari hadis ke 19 ini kami mendapatkan bahwa pembelajaran yang pertama kali
yang mesti disampaikan kepada anak-anak tuh yaitu tentang akidah. Ya, ketika kita menginginkan sesuatu, maka memintanya hanya kepada Allah gitu, bukan kepada ya, Mumtaz, jiddan. ketika kita meminta juga hanya minta kepada Allah karena Allah itu yang memiliki segalanya gitu. Walaupun misalkan ketika ada manusia, jutaan manusia ingin memberikan kita manfaat, tidak akan Allah berikan kalau itu bukan takdirnya gitu. Nah, itu pembelajaran akidah yang pertama. Kemudian yang kedua Masyaallah, indaka faidah katsir. Tafadhal, wasil. Yang kedua itu ta'aruf ilallah fi rakha. Nah, ketika kita berzikir, mengingat Allah dalam keadaan lapang, maka Allah itu akan mengingat kita dalam keadaan kesulitan. Allah akan menolong kita gitu. Nah, begitu pula ketika kita mengingat Allah dalam dalam khalayak yang ramai, maka Allah juga kan, ini mafhum mukhalafahnya ya Ustaz. Ketika kita mengingat Allah dalam keadaan banyak orang, maka Allah akan mengingat kita dalam kesendiriannya. Mungkin itu. Naam, sahih. Barakallahu fikum. Naam, sahih. Saya barakallahu fik ya Syekh. Sahih, maqalah wa Syekh sahih. Barakallahu fi ya Syekh. Mas buka ya Syekh. Naam, barakallahu fik. Al-akhir. Naam. Naam, saya Ilham. طيب بسم الله. نعم. لا شك فيه أن الفائدة كثيرة جدا يا شيخ. نعم صحيح. لكن أجرب واحد فقط شد. نعم. Mungkin niat ini dalam ilmu parenting, Syekhna, niat yang baik itu terkadang harus direalisasikan dengan cara yang baik juga. Khususnya di dalam menasehati anak. Anak sudah membaca beberapa buku parenting yang ternyata setelah membahas ataupun mendengarkan pembahasan hadis ini, ternyata Rasul ini sudah hadis ini sudah menjelaskan jauh gitu, ribuan tahun yang lalu gitu. Di dalam kitab parenting itu ada penjelasan bahwasanya cara menasehati anak begini begitu gitu. Nah, terkadang orang tua ingin menasehati anak, niatnya baik tapi caranya salah. Contoh misalkan ketika anak sedang lapar gitu ya, kemudian kita menasehati begini begitu dan itu tidak masuk gitu. Ketika kondisi anak sedang memang tidak pas untuk dinasehati, tapi di situ kita menasehatinya. Jadi niat yang baik, nasihat yang baik, yang tadinya baik, tapi caranya salah, itu tidak efek itu ke anak. Maka faidah hadis ini hadis ini mungkin diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan Barat yang mana mereka mengklaim sebagai rujukan gitu ilmu parenting yang sekarang juga diadopsi oleh sekolah-sekolah, padahal kita sudah punya panduan sendiri gitu, udah lengkap gitu, bahwasanya ketika menasihati anak itu harus pas waktunya, jangan pas moodnya. Moodnya gitu. Terutama ketika makan itu ketika perut sudah terisi, maka waktu yang pas untuk menasihati gitu. Artinya jangan menasihati anak ketika atau menasihati siapapun ketika perutnya lapar gitu kan. Salah satunya itu mungkin. Baik, barakallah Syekh. Sahih, hada maqalahu Syekh Ilham sahih. Barakallah Syekh Ilham. Asy-syarh mumti', al-syarhu mumti' wal bayanu jamil jiddan. Barakallahu fik Syekh. Nah, sahih. Hendaknya menasihati seorang anak harus diterapkan juga dalam kondisi yang benar. Kadang niatnya menasihati baik tapi caranya salah. Dan hadis ini sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menasihati anak kita. Baik, sebab barakallahu fik. Kemudian yang terakhir, yang paling mendasar, hukum yang paling mendasar yang enggak ada antum sebutkan ya sebab. Bolehnya hukum
menunggangi hewan tunggangan 2 orang, boncengan di atas hewan tunggangan, kalau hewan itu mampu. Nih, nomor 1, jawazul irdaf. Boleh boncengan di atas hewan tunggangan, kalau hewannya mampu atau kuat. Itu nggak ada yang antum sebutkan ya, sobat. Antum lupa hewan yang ditunggangi. Itu juga faedah dari hadis itu ya, sobat. Nah, sisanya ya seperti yang antum sebutkan. Nah, sebab mungkin insya Allah faedah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, asyarh mafhum ya, sebab asyarh mafhum amla. Insya Allah bisa dipahami ya syarahnya ya. Ini anak buka saja. Insya Allah. Nah, Ustaz. Allah Ustaz. Fahimna Ustaz. Nah, Ustaz. Fahimna Ustaz. Masyaallah, wadih. Nah, sahabat, afwan. Tadi ketutup mic-nya ya. Tuh, subhanakallah. Nanti kalau antum ada pertanyaan, tafadhol bisa ditanyakan minggu depan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita karena ada kelas lain yang harus ana ajarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.